kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Baik, yang selanjutnya kata sambutan dari Ketua RT 7 Kelurahan Panorama kepada Ibu RT kami persilahkan. Mengadakan kegiatan ini, mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti kami bisa menerima, bisa dilanjutkan, jangan sampai di sini aja. Dalam acara edukasi pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim di Kota Bengkulu. Jadi tujuan dari kegiatan ini kami sekedar menyampaikan berbagi ilmu, Ibu. Jadi ada ilmu sedikit berupa sampah nantinya akan bisa diolah kemudian jadi produk dan berkelanjutan. Yang sebelumnya sampah cuma dibuang begitu aja, ini akan menjadi nilai ekonomis. Terkait dengan membuat ekoenzim, ini yang memang perlu kita untuk salah satunya mencegah pemanasan global. Kemudian dengan menggunakan ekoenzim sebagai pengganti produk rumah tangga pasaran, bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tapi juga menghemat pengeluaran Bapak Ibu semua. Contoh yang saya lakukan di rumah tangga, sekarang saya tidak lagi menggunakan sabun itu saya beli, tidak. Saya buat sendiri, Bu, sabunnya. Jadi sabun mandi, Bapak Ibu bisa bikin dari salah satunya cairan ekoenzim ini. Wangi-wanginya ya wangi bunga atau wangi buah. Ya, tergantung Ibu kesukaannya apa. Nah, kalau kita bikin ekoenzim itu cairan alami yang orang bilang serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari bahannya cuma 3, Bu. Gula, ya, bukan gula pasir, tapi gula aren. Yang kedua air, yang ketiganya adalah kulit buah-buahan. Atau tambahannya 20% dari sayur. Perbandingannya berapa? 10, 3, 1. 10 itu apa? Air. 3 itu apa? Bahan kulit, buah, dan sayur. Nah, satunya itu adalah gula. Itu sudah jadi rumus baku, tidak boleh diganggu gugat. Jadi kalau rumusnya sudah demikian, Ibu tinggal praktek. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi. Ini tadi, Bu, gula merah atau molase, sisa buahnya 3, airnya 10. Air yang boleh digunakan itu salah satunya adalah air keran. Pak Eko kalau misalnya, Mas Eko kalau misalnya air ledeng boleh nggak? Boleh. Tapi diendapkan dulu 24 jam, diambil 3/4 air yang paling atas. Yang paling bawah 1/4 atau 30%-nya itu adalah kaporit biasanya. Harus diendapkan dulu. Yang kedua, air hujan. Boleh. Ibu nggak perlu susah-susah, air hujan boleh. Air buangan AC biasanya kita buang. Padahal air buangan AC itu kaya manfaat. Biasanya untuk nyiram bunga itu sangat bagus sekali. Kulit buah, potongan sayuran, sisa buah gigitan kelelawar boleh. Ini yang kita manfaatkan, ya. Jadi 1, 3, 10. Misalnya Ibu punya 10 liter air, 3 kilo bahan organiknya, kulit buahnya, 1 kilonya adalah gula aren. Ya, gula aren ini boleh gula kelapa, boleh gula dari fermentasi seperti molase, ya. Kemudian boleh gula aren, boleh gula dari nipah, itu boleh. Bahan pembuatannya seperti ini, Bu. Nah, ini. Kalau Pak Eko kalau misalnya satu jenis aja bahannya boleh nggak? Boleh, tapi kurang kaya manfaat. Bu, bikin yang jumlahnya 1 liter saja. Menggunakan tutup toples sosis misalnya. Itu boleh, ya. Kalau 1 liter berarti hanya 300 gram. Ya. 300 gram. 300 gram kulit buah nggak banyak, Bu. Hanya sedikit sekali. Ya. Nah, 100 gramnya adalah gula
arennya. Jadi ibu tiap hari misalnya makan kulit buah masukin. Nanti perhitungannya di hari terakhir ibu masukin. Ya, kemudian ditutup rapat, nanti menunggu panennya 3 bulan. Nah, kemarin saya bawa contoh ya, mungkin nanti dibagi gitu ya, atau seperti apa, itu umurnya udah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun, saya nggak apa-apakan. Jadi begitu saya ambil yang tahun yang terakhir, tahun yang pertama, jadi yang tiap saya buat itu terus naik. Saya punya yang umurnya sekarang 30 tahun. Itu dapat dari profesornya langsung Pak Dr. Rosukon ini tadi. Nah, itu untuk apa? Untuk obat penyakit mata katarak. Setelah diteliti begitu. Dan ada 2-3 orang yang sudah sembuh dari itu, hanya untuk diteteskan ya di matanya. Kemudian ini langkah pembuatannya, kita siapkan wadah ya, kemudian bersihkan wadahnya. Yang perlu adalah kita harus tahu ukuran volume wadahnya, kira-kira itu muatnya berapa liter. Ya, misalnya ukurannya 5 liter dan kita tidak boleh menghitungnya 5 liter air nantinya. 60% dari jumlah wadah itu ya, berarti hanya 3 liter. Nah, kalau 3 liter, maka apa yang kita lakukan, kulit buahnya kita hitung, kemudian gula arennya kita hitung dengan perbandingan 1:3:10 tadi. Nah, setelah itu masukkan gula. Baru yang terakhir adalah masukkan potongan sisa buah dan sayurnya. 30% dari berat air. Lalu aduk rata. Berapa nanti panennya tanggal berapa? 3 bulan misalnya. Oh, kalau saya maunya 6 bulan, boleh dihitung 6 bulan. Kalau saya maunya 1 tahun, boleh dihitung 1 tahun. Begitu. Apakah boleh menggunakan BO tunggal? Mengapa BO-nya bahan organik? BO itu Bu ya. BO itu bahan organik, jadi limbah kulit buahnya tadi. Boleh nggak kalau satu macam? Kalau satu macam, apa penyebabnya? Apa kekurangannya? Ya, mengapa bahan organiknya harus banyak? Nah, ini yang kita harus ketahui. Ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Bu. Ya, buah dan sayur merupakan aset yang berharga. Buah dan sayur juga diproses menjadi produk olahan dari buah dan sayur itu. Kuncinya adalah kalau kita menggunakan buah pisang, ya, komoditinya buah pisang, maka jumlah yang kita hasilkan hanya bakteri yang terkandung di dalam ekoenzimnya hanya separohnya. Bawahnya lagi, ini contoh ya Bu ya. Ya, mungkin ini Ibu akan pusing melihat rumus-rumus seperti ini ya, kita lewatkan saja. Contoh ya, enzim yang dihasilkan dari banana, buah kulit pisang banana ya, bahasa Inggrisnya ya, maka menghasilkan enzimnya adalah Bacillus subtilis. Nah, kemudian ya, kalau Bapak Ibu cuma satu saja, ya cuma enzimnya ini. Tapi kalau Bapak Ibu, oh ada pisang, ada kubis, ada ya ini singkong, ya ini ada kelapa, kemudian ini, maka enzimnya akan banyak. Itu kuncinya. Kenapa kita tidak boleh, atau bukan nggak boleh ya, hanya kerugian bagi kita kalau kita sudah nunggu waktu 3 bulan hanya satu jenis kulit buah. Komposisi kimia kulit buah itu Ibu juga akan mendapatkan yang namanya di situ ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, ada mineral, senyawa antinutrisi. Nah, senyawa antinutrisi inilah yang kita manfaatkan lebih dalam. Salah satunya. Nah, penggunaan BO yang banyak macam dalam proses pembuatan ekoenzim bertujuan agar kandungan enzim, bahan aktif lainnya, serta mikroorganisme yang dapat tumbuh akan semakin lengkap. Ibaratnya paket 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu yang kita harapkan Ibu.
Kenapa pembuatan ekoenzim tidak boleh menggunakan gula pasir? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa gula pasir tidak boleh? Berdasarkan data penelitian yang dilakukan, ya, nampak bahwa penggunaan gula pasir menurunkan volume ekoenzim yang kita hasilkan. Itu satu. Yang kedua, bawahnya lagi, Pak. Penggunaan gula pasir sebaiknya dihindari dengan alasan satu, kurang ekonomis. Kurang ekonomis. Yang kedua, seringkali dalam proses produksi gula pasir dilakukan proses bleaching. Bleaching itu pada waktu di pabrik, ya, dengan menambahkan bahan anorganik, ada kimiawinya. Maka kalau ibu-ibu mau ya sehat, ya mohon maaf, mulai hindari atau mengurangi konsumsi gula pasir. Biasanya gula pasir merupakan karbohidrat sederhana. Gula merah dan molase masih mengandung beberapa senyawa kompleks seperti terpenoid, flavonoid, dan itu kita pakai untuk membuat ekoenzim. Lama pembuatannya 3 bulan, ya, minimal 3 bulan, ya, minimal 3 bulan. Hasil cairannya nanti berwarna kecoklatan, aroma asam segar. Jadi kalau kita bikin ekoenzim enggak bau, enggak, malah justru wangi. Saya biasa ngepel rumah pakai campuran ekoenzim. Ternyata lantai yang kita ini itu keset, lebih keset. Biasanya kadang kita ngepel menggunakan cairan sintetis, ya, pasti masih ada yang tinggalan. Tapi begitu saya lempar ekoenzim, saya diamkan dulu 10 menit, kemudian baru menggunakan pembersih dari sabun yang kita buat dari ekoenzim itu sendiri. Nah itu, jadi 2 kali double dapatnya, dan itu lebih kesat, lebih bersih. Wadah yang bisa digunakan apa, Bapak Ibu? Ini ya, wadah kaca, tidak boleh kaleng, seng yang mengandung logam nggak boleh. Kemudian yang bermulut sempit seperti air mineral, ya, itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Begitu kita masukkan bahan organiknya, nanti begitu mau panen, bingung mau ngambil ngeluarkan ampasnya, malah bingung kita karena mulutnya kecil, ya. Nah, lebih baik yang bermulut lebar, yang wadahnya kemudian boleh besar, kecil, ya itu ukurannya tergantung, berbahan plastik. Standar baik ekoenzim pH-nya di bawah 4. Proses pembuatannya nanti kita akan buat, ya, Bapak Ibu, ya. Ini sebagai pengetahuan saja, ya. Fermentasi alkohol, fermentasi asam yang proses pembuatan ekoenzim secara anaerob, maka dia ditutup rapat. Tidak ada udara yang masuk ke dalam wadah fermentasi yang kita lakukan. Pemakaian ekoenzim sangat luas. Senyawa apa yang terkandung di dalamnya? Yuk kita simak. Ya, ini buat ibu-ibu, kenapa kok Mas? Ekoenzim itu bisa membersihkan wajah. Bisa membersihkan kalau anak-anak kita yang kena biang keringat. Ya, kita oleskan ekoenzim, biang keringatnya sembuh. Yang kulitnya manis biasanya kena gigit semut atau gigit nyamuk, kemudian ada muncul ya koreng atau apa, itu biasa sama anak-anak, maka kita oleskan ekoenzim boleh, supaya untuk mempercepat pengembalian kulitnya. Apa itu fermentasinya, bagaimana tahap pertumbuhan mikroorganismenya, apa yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Kita lihat Pak ke bawah. Apa yang terjadi dalam pembuatan ekoenzim? Seleksi mikroorganisme yang tumbuh, ya. Ada konsorsium di dalamnya. Nah, yang ini yang perlu. Proses pada waktu fermentasi itu mengubah bahan dasar menjadi produk yang dilakukan oleh mikroba selama kurun waktu 3 bulan. Nah, ini fermentasi yang dilakukan dalam pembuatan ekoenzim. Ada bakteri baik, lactobacillus. Lactobacillus itu yang di dalam Yakult, Bu. Itu ada di ekoenzim. Ya. Kemudian Leuconostoc lactis, itu bakteri yang baik, ya.
kemudian Acetobacter aceti dan Saccharomyces. Itu bakteri yang dihasilkan beberapa dari cairan yang kita buat. Nah, kemudian fermentasi berlangsung secara anaerob, prosesnya berlangsung dalam wadah tertutup, kedap. Nanti pada waktu ibu sudah bikin ekoenzim, 1 bulan pertama atau 7 hari pertama itu harus dibuang gasnya. Sedikit aja dibuka tutup wadahnya, kemudian ditutup kembali. Kalau enggak, nanti akan meledak. Ini khusus untuk ibu-ibu memang. Bikin wajahnya glowing, kulitnya semakin halus. Adalah mama enzim. Namanya mama enzim. Dan sulit didapat, Bu. Sangat sulit didapat. Hanya tertentu, terkadang nanti akan muncul di permukaannya itu adalah berupa gumpalan seperti jelly, ya. Kemudian itu digunakan untuk masker, untuk muka, untuk kulit dan segala macam. Nanti begitu selesai diangkat, sel kulit matinya akan terangkat. Apakah ekoenzim dapat dipergunakan sebagai disinfektan? Nah, ini di bawahnya. Nih, Pak. Oke. Stop. Kandungan bahan aktif yang terkandung di dalam ekoenzim diantaranya adalah alkohol. Ada alkoholnya. Etanol, asam organik, hidrogen peroksida. Yang kita manfaatkan adalah hidrogen peroksidanya. Kalau disinfektan yang ada di sintetis yang biasa kita gunakan, misalnya, nah itu mengandung etanol, ada produk klorinnya, ini yang cukup berbahaya kalau kita hirup, ya, ada hidrogen peroksida. Sama-sama punya 2 manfaat ini. Dan itu kita gunakan sebagai disinfektan. Ya, itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada luka, kemudian lukanya langsung dicelupkan di cairan ekoenzim atau dioleskan, terus lukanya kok cepat mengering, berarti di situ kenapa perih? Karena mengandung alkohol. Biasanya kalau kadang kita luka gunakan alkohol 70% langsung perih, itu membunuh kuman dan segala macamnya, ya. Kemudian ditambah ada proses dari zat-zat yang ini tadi, ya, disinfektannya. Apa saja yang dihasilkan dalam proses fermentasi? Nah, ini produk biomasa sel mikrobia, produk enzim mikrobanya, metabolit mikroba. Nah, ini yang kita hasilkan. Ibu, Bapak, nanti yang dihasilkan kita dalam cairan ekoenzim itu adalah satu cairannya, yang kedua adalah ampas. Ampas ekoenzim kalau ibu manfaatkan lebih dalam lagi, itu bisa kita keringkan, ya. Kita keringkan, kemudian ibu jemur, lalu kalau banyak jumlahnya, ya, itu ibu bisa jadikan bantal. Untuk apa? Untuk bantal ibu tidur. Di rumah saya, orang tua saya buatkan 2, bapak dan ibu, ya, sehingga begitu dia tidur menghirup udara yang ada tergantung dari kapuknya bantal itu, dari ampas tadi, ya, kemudian terasa membuat kepala ini menjadi nyaman, yaitu ada aromatiknya dari buah-buahan itu. Nah, ini yang saya lakukan juga untuk orang tua saya. Saya prakteknya untuk keluarga. Pada waktu itu orang tua punya penyakit asma. Jadi saya taruh di kamar cairan ekoenzim, saya buka begitu, kemudian dia hidup. Alhamdulillah setelah 3 bulan bapak tidak lagi asma, tidak lagi konsumsi obat-obatan. Ibu juga sama, rematik, asam urat. Nah itu. Gimana caranya? Ambil air hangat 5 liter, masukkan ke dalam ember, bukan air panas ya Bu ya. Ya, air hangat, kemudian campurkan 50 ml ekoenzim, kemudian kaki kita rendam. Pada waktu merendam kaki tidak boleh megang handphone, ya. Boleh
nonton TV tapi jaraknya paling enggak 10 sampai 15 meter. Setelah direndam, kakinya kemudian dioleskan ekoenzim yang murni. Setelah itu ibu pakai kaos kaki pemain bola atau pakai training ya, kemudian tidur. Dan lakukan setiap malam. Tua saya alhamdulillah ibu itu tidak lagi rematik, tidak lagi asam urat. Nah, ada terapinya juga, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang tidak menyebabkan asam urat itu menjadi ya kambuh. Itu ada juga. Enzim salah satunya bikin sabun. Nah, sebagai pembersih saluran pipa rumah tangga, di wastafel, di kamar mandi, ya kadang sering mampet, itu boleh ibu kasih ekoenzim. Fermentasi ini ya bukan hanya mengekstrak komponen yang terdapat di dalam media buah-buahan tadi ya, namun juga mengkonversinya menjadi senyawa baru. Itu yang kita lakukan. Mengapa harus bikin ekoenzim? Tapi lebih dalamnya lagi Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu membuat ekoenzim dari berbagai macam kulit buah yang mengandung vitamin C yang tinggi, itu akan lebih bagus. Contoh, ibu pengen bikin ekoenzim untuk obat luka. Obat luka bahannya apa saja? Kulit buahnya. Biasanya konsumsi vitamin C-nya yang tinggi. Yang kedua, saya menggunakan mengkudu. Buah mengkudu biasanya jarang kita gunakan. Pace. Padahal itu obat. Ya, salah satunya obat luka. Semakin tua umur ekoenzim yang kita fermentasi semakin baik. Jadi yang ibu dapatkan nanti mungkin itu umurnya 2 tahun. Jadi ibu bisa gunakan itu. Ya, untuk apa saja. Ya, untuk apa saja. Ini yang kita lakukan, mengganti disinfektan seperti karbol, wipol, dan yang lainnya. Kita gunakan untuk menyemprot di udara, di ruangan, sehingga membasmi karena tadi mengandung sebagai disinfektan, ya bisa kita gunakan. Mungkin kita lebih baiknya praktek ya Bu ya. Nah ini lebih baik praktek, mungkin dibuat dalam bentuk kelompok ya. Kita siapkan wadahnya, kemudian siapkan airnya, kemudian kulit buahnya. Nah kulit buah ini tadi jangan lupa Bapak Ibu cuci. Karena kita dapatnya dari pasar, kita nggak tahu. Kemudian kalau kita mau buat ekoenzim harus kita cuci. Ya, cuci bersih. Jadi kalau ibu-ibu melihat, mungkin ya nggak apa-apa, memang nggak diiris juga nggak apa-apa. Kalau diiris itu akan lebih bagus, ya. Nah itu, ini nanti kalau misalnya ibu ya diambil, kemudian ini di apa? Ya luka atau apa boleh, ibu-ibu boleh. Ini ada mangga, ada pisang segala macamnya. Ya, ada nanas. Nah ini sudah jadi. Baunya wangi. Ya asam wangi. Nah itu. Nah yang ini 3 bulan. 6, 7, 8, 9. Ya sudah lewat. Di sini bahan-bahannya yang pertama adalah MES. MES ini adalah metil ester sulfonat. Dia adalah surfaktan yang digunakan untuk pembuatan deterjen berbahan alami. Jadi MES ini terbuat dari minyak sawit yang dia mudah terdegradasi di alam. Selama ini yang kita pakai itu sabun yang di pasaran itu memakainya SLS dan itu dari minyak bumi. Minyak bumi itu sulit terdegradasi di alam, bahkan bersifat karsinogenetik. Dia tuh salah satu penyebab kanker. Jadi ini lebih safe, lebih aman untuk kita gitu Bu ya.
Kemudian bahannya cuma air, garam, ekoenzim sama pewangi ini opsional, bisa pakai bisa tidak. Karena ekoenzim itu kan nanti kalau udah panen kan udah ada baunya sendiri gitu Bu. Tergantung nanti dia bahan organiknya lebih banyak apa. Misal kita pengen dapat aroma jeruk dari ekoenzim, kita bisa pakai komposisi kulit jeruk ini yang dibanyakin gitu. Nah itu salah satu cara nanti kita udah dapat aroma jeruk dari ekoenzim itu gitu. Jadi untuk pewanginya ini bisa pakai bisa tidak gitu ya Bu ya. Kayaknya nggak usah banyak-banyak, kita langsung praktek aja dah. Ayo kita praktek aja Bu.